Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Oke, pada video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya tentang aplikasi Facetune Capture. Jadi pada video kali ini saya akan membahas fitur untuk mengcapture tampilan desktop atau tampilan layar di laptop kita dengan menggunakan aplikasi Facetune. Ya, jadi salah satu fiturnya adalah untuk menangkap gambar atau memfoto tampilan yang ada di layar. Oke, sekarang kita bahas langkah-langkahnya. Silakan buka dulu aplikasi Facetune Capture-nya. Saya double klik, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya aplikasinya kecil ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba beberapa menu yang digunakan untuk menangkap layar atau screen capture. Oke, yang pertama adalah tombol yang kedua, yaitu untuk mengcapture atau menangkap Windows yang sedang aktif. Jadi misalkan seperti ini, saya punya ada Office Word ya, Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint ya. Di sini ada 3 jendela, ada 3 Windows. Nah, fungsi dari yang ini adalah menangkap layar atau tampilan aplikasi yang sedang aktif. Jadi kalau yang ini aktif adalah Microsoft Word. Kalau misalkan saya klik di sini, yang aktif adalah Microsoft Excel-nya. Kalau saya klik di sini adalah yang aktif adalah yang ini PowerPoint-nya. Sekarang saya coba saya aktifkan yang Excel, maka otomatis jika diklik ini maka Excel saja yang akan tertangkap atau terfoto ya gambarnya. Sekarang saya coba klik. Nah, seperti ini. Maka yang tampil atau yang terekam adalah cuma Microsoft Excel saja. Yang lain tidak terfoto atau tidak terambil gambarnya, karena kita menginginkan untuk mengambil gambar yang sedang aktif saja aplikasinya. Ini bisa ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah yang kedua, capture Windows atau objek. Nah, kalau objek ini berarti kita bisa memilih, mau memilih aplikasi yang mana, mau mengcapture atau mengambil gambar yang mana di sebelah mana. Contohnya yang Word dulu ya, yang ini ya, yang Microsoft Word. Saya aktifkan seperti ini. Lalu saya klik tombol yang ini, capture Windows atau objek. Saya klik. Nah, nanti kita arahkan ke aplikasi Word. Nanti kita bisa di atas, berarti menu-menu saja yang terambil, atau mungkin yang bawah, jendela yang ini bisa juga, atau bisa juga semuanya. Semuanya berarti kita arahkan keluar. Nanti semua yang ada di kotakan warna merah akan terambil. Kita bebas mau yang sebelah mana yang diambil. Kalau misalkan semuanya ya berarti supaya kotak merahnya terletak di semua ini keliling Microsoft Word-nya ya. Kalau misalkan kayak gini saja berarti cuma yang atas saja ini yang menu-menunya saja. Kalau yang ke bawah berarti cuma bagian tulisannya saja. Atau bisa juga kita select atau ambil dari ini aplikasi yang lain, dari Microsoft PowerPoint mungkin, atau mungkin dari Excel mungkin ya. Tidak harus yang aktif, atau bisa juga di desktop. Di desktop juga bisa ini. Nanti semua desktop akan terambil. Terserah ya, bebas mau yang mana saja. Misalkan saya ambil untuk menu Microsoft Word, maka saya arahkan ke sini supaya nanti ada kotak merahnya berada di menu, kemudian saya klik, maka otomatis menu yang ada di Word akan terambil seperti ini ya. Jadi kita bisa memilih bagian mana atau objek mana yang akan kita tangkap kayak seperti itu. Terus berikutnya adalah yang kotak yang ketiga adalah capture rectangular region. Nah, ini berarti kita akan mengambil di bagian mana terserah kita, tapi bentuknya adalah persegi panjang. Nah, misalkan saya akan mengambil bagian PowerPoint seperti ini, tapi yang bagian ini saja, yang sini ya, yang sebelah kiri di sini nanti tampilan slide dan outline seperti ini ya. Saya klik tombol yang ketiga ya, saya klik. Nah, nanti jadinya seperti ini, ada kayak garis plus ya, seperti ini. Saya arahkan ke sini, terus saya klik tahan, terus saya geser, nanti akan terblok bagian yang akan kita ambil. Terus kemudian kalau misalkan dikira sudah pas, kita lepas mouse kita, lepas. Maka otomatis bagian yang tadi terselect akan terambil gambarnya ya. Jadi kita mau ambil yang mana bebas. Mau ambil keseluruhan seperti ini bebas. Nah, ini juga sama ya. Terus mau ngambil yang mana lagi bebas. Misalkan cuma ngambil bagian menu saja di sini ya bisa saja. Nah,
seperti ini, nanti akan menu saja yang akan terambil. Nah, seperti itu. Terus berikutnya adalah kita akan mengambil berdasarkan ini apa ya? Tidak harus bentuknya persegi, bisa juga bintang, bisa juga segitiga dan seterusnya. Misalkan posisinya seperti ini ya, posisinya antara Word, Excel dan PowerPoint itu tidak persegi panjang, tapi ada tumpang tindih seperti ini ya. Nanti kita bisa ambil ini, walaupun nanti tidak bentuknya persegi persis. Nah, seperti ini, kita klik, nanti kita arahkan ke sini, kita ke bawah dan seterusnya. Dan ini bisa terseleksi nih, walaupun tidak persegi panjang bentuknya. Ini bisa kita seleksi sesuai dengan sudut-sudut yang ada, tidak harus persegi panjang. Nah, seperti ini. Nanti daerah yang kita inginkan kita bisa custom mau bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di double klik, maka otomatis semua tampilan tadi yang kita seleksi akan muncul di sini. Nah, di bagian sini kan tidak ada gambarnya ya, yang ini ya. Ini kosong karena tadi tidak ikut terseleksi. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari yang ini, freehand region. Terus berikutnya adalah tombol untuk mengcapture full screen. Jadi di layar kita itu semua tampilan akan tertangkap ya, mau yang terhidden atau mungkin yang terminimize atau yang di pojok sebelah kanan, sebelah kiri, maka otomatis akan terekam semuanya. Kita klik tombol yang ini, maka semua yang sedang tampil di layar kita akan terekam, terambil ya, seperti ini ya. Terus berikutnya adalah yang ini, capture scrolling windows. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil gambar di jendela atau di Windows yang bisa di scroll. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya data atau ini ya, database. Saya masuk ke movie saja. Ini adalah movie atau film-film koleksi saya. Terus ini kan panjang ke bawah. Nah, kalau misalkan saya menginginkan screenshot tapi semua film dari atas sampai bawah ke sini, nah semuanya, maka kita tidak perlu menggabungkan, kita capture yang atas, kita capture yang tengah, capture yang bawah terus digabungkan, enggak. Kita bisa manfaatkan seperti ini, capture scrolling window. Jadi nanti otomatis akan scroll sendiri. Nah, caranya ya, kita tempatkan atau posisikan supaya scrollnya itu kelihatan semua ya, tidak tertutup oleh aplikasi yang lain seperti ini. Jangan sampai tertutup. Kita posisikan terbuka. Terus klik tombol yang ini, capture scrolling windows, saya klik. Terus saya arahkan ke bagian yang bisa di scroll di sini. Nah, bisa di scroll. Ini merah-merahnya kan di sini posisinya, jangan di atas. Kalau di atas kan nggak bisa di scroll. Atau di sebelah kiri juga nggak bisa di scroll. Pakainya yang ini yang bisa di scroll. Saya klik satu kali, klik biasa ya, klik sebelah kiri. Nah, maka otomatis akan terscroll sendiri. Nah, ini kan seperti ini. Ini tidak saya scroll di bagian mouse-nya, tapi otomatis akan scroll sendiri. Tidak saya apa-apakan sampai nanti selesai paling akhir di paling bawah. Misalkan kita mau selesai, kita bisa escape langsung, nanti otomatis akan terhenti sendiri. Ya, sesuai dengan sampai mana berhentinya tadi. Ya, ini biarin saja sampai terakhir. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, sudah berhenti, nanti otomatis sendiri berhenti sendiri. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, jika kita minimize, nah seperti ini gambarnya panjang ke bawah ini. Nah, kan? Jadi kita tidak perlu menggabungkan satu persatu gambarnya, maka otomatis dari atas sampai bawah akan menjadi satu gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menggabungkan satu persatu lagi. Tinggal kita save ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengcapture bagian Windows yang bisa di-scroll. Terus berikutnya adalah yang capture fixed size region. Jadi kita bisa menangkap ukuran mau berapa ya, mau 300, 400 atau berapa, ini nanti bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Kita mau tangkap yang sebelah mana, misalkan sebelah sini, nanti otomatis seperti ini. Ini ukurannya tetap ya, tidak berubah-ubah. Atau mungkin kita bisa setting ukuran lagi seperti ini. Dipencet F2 maka kita bisa memilih ukurannya, mau yang lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Dan seterusnya. Oke, tadi setelah kita capture Windows-nya atau jendelanya, kemudian kita edit ya. Jika kita edit nanti ditambahi tulisan atau mungkin ditambahi apa ya. Misalkan saya akan menangkap bagian sini. Bagian page setup ya, di sini page setup saya tangkap. Itu berarti dengan cara kita tangkap
Active Windows. Nah, yaitu dengan sini. Capture Active Windows. Saya klik. Nah, maka otomatis ini saja yang tertangkap kan? Karena tadi yang aktif cuma bagian page setup saja. Di bagian Word-nya tidak tertangkap karena memang tidak aktif. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita edit sini. Nah, caranya di bagian atas ada beberapa menu. Ada zoom in, zoom out. Ini cuma tampilan saja. Terus caption berarti kita menulis caption. Terus edge itu berarti sudut. Sudutnya nanti bisa kita edit atau bisa kita kasih gerigi-gerigi seperti ini. Kita klik. Nanti di bagian gambarnya akan ada geriginya. Nah, seperti ini ya, ada geriginya atau mungkin ada tampilan bagian sebelah pojok-pojoknya seperti ini. Kasih border boleh, kasih watermark juga boleh. Biasanya seperti ini ya, kalau di buku-buku cetak biasanya di bagian sebelah kanan dan sebelah bawah ada tombol geriginya seperti ini. Ukurannya juga bisa kita setting, mau kecil mau besar untuk geriginya, bebas. Nah, nanti seperti ini ya, bebas ya. Atau mungkin tidak perlu ya nggak apa-apa. Terus bisa kita tambahkan ada petunjuk, mungkin ada tulisan, kita bisa masuk ke bagian menu draw ya. Di bagian atas ada menu draw, yang ini tombol menu draw. Kita klik, nanti akan membuka jendela baru dan ini nanti ada tampilan bisa kita membuat seperti ini. Ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya kasih petunjuk seperti ini, margin atas, nah seperti ini. Terus lagi saya buat bentuknya seperti ini juga bisa, kotak seperti ini ya. Terus tanda panahnya kita bisa sesuaikan, margin mana nih, bawah. Nah, ukuran hurufnya bisa kita perkecil, ini 12. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu dan seterusnya ya. Untuk warnanya bisa kita ganti-ganti, di bawah ada warna, di sini ada hijau, saya ganti menjadi warna biru mungkin atau biru muda. Nah, seperti ini bisa atau mungkin merah muda, seperti ini juga bisa ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian ada bagian bentuknya bisa kita sesuaikan di sini bagian pojok-pojoknya. Terus opacity berarti ke ini apa ya, transparannya, tingkat transparannya kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini ya, mau transparan sekali atau mungkin tidak transparan sama sekali juga bisa. Terus bisa kita tulis, ada tulisan di sini bisa teks ya, kita tulis di sini misalkan jendela page setup Microsoft Word. Nah, seperti ini ya, jadi ada tulisan seperti ini. Nah, tulisannya juga bisa kita ubah-ubah menjadi bentuk kayak gelombang seperti ini. Kita tarik ke atas, ini tarik ke bawah, nanti bisa gelombang seperti ini ya. Ini bisa kita sesuaikan, bisa kita edit. Terus warna hurufnya juga bisa kita ganti, yang tadinya merah kita ganti menjadi pink misalkan, atau mungkin hijau mungkin. Nah, seperti ini. Nanti akan berubah ya, seperti itu. Baik size-nya atau mungkin outline-nya, opacity-nya juga bisa kita sesuaikan. Terus berikutnya ada lagi ini tanda panah. Tanda panah ini ada dua. Yang pertama yang kecil ini adalah untuk yang tanda panah biasa seperti ini. Tapi kalau yang kedua ini nanti bentuknya bisa mengecil ke besar seperti ini. Nah, ini ada kecil ke besar, nanti bisa dipenggokkan seperti ini juga sama. Mau diarahkan kemana ya bebas sesuai dengan keinginan kita. Yang ini juga sama, bisa kita lengkung-lengkungkan seperti ini. Bisa kita tarik-tarik ya. Dan seterusnya ada untuk pensil, ada garis. Kalau garis ini garis lurus, yang siku-siku seperti ini, itu nanti garisnya itu tidak lengkung ya, nanti otomatis akan lurus dan siku-siku sendiri. Misalkan saya akan mengkotaki, memberi kotak seperti ini di sini. Saya klik tarik ke kanan, ini lurus, ke bawah ini juga lurus, ke kiri lurus, ke atas lurus. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita nggak perlu membuat garis 4 kali, tapi cukup 1 kali saja, otomatis nanti akan lurus sendiri. Kita bisa membuat persegi panjang,
atau persegi seperti ini ya. Terus ada isinya ya, bisa juga seperti ini, bisa putih, lingkaran juga sama seperti ini, dan seterusnya. Ada insert gambar, ada kasih warna, ada ini, ada delete, undo, redo, dan seterusnya. Nah seperti itu ya. Jadi nanti setelah ini jadi, kemudian di sebelah bawah kanan ada tombol OK. Nanti akan kembali ke bagian editor yang pertama. Jika kita OK, nanti tampilannya seperti ini. Terus kemudian ini baru dikopikan. Dikopikan kemana? Mau ke Word, ke Excel, ke PowerPoint. Terserah kita butuhnya di sini mau ngetik di mana. Misalkan ke Word, maka kita klik tombol Word saja di sini, Send to Word. Maka otomatis akan masuk ke sini. Nah, misalkan kita sedang membuat buku ya, buku tutorial, nanti akan masuk ke Word langsung seperti ini ya. Jadi ini sudah diedit di bagian tadi Fastone Capture. Oke, untuk pengeditan gambar berarti sudah selesai, tinggal kita save saja. Oke ya, seperti itu untuk tutorial cara mengcapture Windows dan mengedit gambar. Nah, silakan bisa dipraktekkan sendiri. Untuk Fastone Capture-nya bisa di-download langsung di websitenya, atau link sudah saya siapkan, silakan dicek saja di deskripsi video ini. Nanti akan saya coba tampilkan linknya ya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.